Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengan siapa ini saya berjumpa? Syekh Ali Hikam. Syekh Ali Hikam. Masya Allah. Dari mana Anda ini? Saya ingin berjumpa dengan Tuan Syekh Atoillah. Dengan Tuan Syekh Atoillah. Syekh Ali Hikam ini asalnya dari mana? Boleh saya tahu sebelumnya? Nanti saya akan bercerita. Lantas keperluan Anda bertemu dengan Syekh Atoillah? ingin menyampaikan kabar kepada beliau. Terkait apa? Terkait keilmuan beliau. Terkait keilmuan beliau? Ya, Masya Allah. Tidak bisakah kita berbicara? Karena saya juga tertarik ini. Kenapa harus disampaikan langsung kepada Syekh Atoillah? saya akan menjumpai setiap jiwa-jiwa yang tenang untuk mengabarkan keilmuan yang tidak dan belum diajarkan Masya Allah. dalam sesuatu yang tertulis seperti itu. Masya Allah. Tapi sebelumnya apakah Anda pernah bertemu? Atau melihat sosok beliau? Saya selalu mengawasi beliau. Baiklah, kalau memang seperti itu, saya akan coba sampaikan kepada beliau. Assalamualaikum ya Syekh Atoillah. Waalaikumsalam. Audio Pak Ustaz? Syekh Ali Hikam. Dari Dia akan bercerita nanti. bercerita nanti. Katanya mau Syekh Ali Hikam berbicara tentang keilmuan Pak Ustaz. tentang keilmuan aneh, boleh. Mau ilmu matematik, Oh, hebat. geografi, ilmu sejarah, Wah, boleh. sejarah pasti nomor 10 itu Pak Ustaz. Iya. Apa yang membawa Anda ingin berjumpa dengan saya? Sebelumnya perkenalkan, saya Syekh Ali Hikam. Yang berasal dari Asalku dimanapun tempat terdapat jiwa-jiwa yang tenang dan senang dan gemar memperoleh ilmu kebatinan. ilmu tentang ketuhanan. Tuhan. Apa yang Anda lakukan
ketika Anda menjumpai jiwa-jiwa yang penuh dengan ketenangan? Saya akan memberikan rahasia-rahasia tentang keilmuan yang belum tertulis yang saya peroleh dari para Jadi Anda mengajarkan kepada manusia tentang ilmu ketuhanan itu. Berlandaskan apa ilmu yang Anda ajarkan? tentunya tentang pendekatan diri kepada Allah. Pendekatan diri kepada Allah. Ya, Tahukah Anda bahwasanya di alam manusia banyak sekali para alim yang mereka sangat menguasai ilmu tersebut? aku pun memperoleh ilmu itu dari mereka. Oh, seperti itu. Aku belajar bersama mereka, mengikuti majelis mereka. Alhamdulillah. Lalu kenapa tidak Anda syiarkan dan dakwahkan di alam Anda? Anda berikan pelajaran itu kepada jin-jin yang telah bersyahadat. Karena aku pun ingin memberikan manfaat untuk manusia. Oh, seperti itu. Masya Allah. Kalau saya masih kurang setuju jikalau ada manusia yang belajar dengan makhluk sebangsa Anda. Karena di alam kami tidak kekurangan para alim yang membahas tentang seluk-beluk ajaran Islam, baik dari segi ketuhanan, dari amalia syariat, dan juga akhlakiyah. Apa yang aku ajarkan juga tidak berbeda ataupun sama dengan seperti Tuhan saya ajarkan. Oh, seperti itu. Cuman ada beberapa keilmuan atau metode atau cara yang memang tidak tertulis, Tuhan. Oh, Seperti itu. jadi Anda mencoba mengungkap rahasia-rahasia alam semesta ini. Ya, betul. Oke, apa yang Anda kehendaki terhadap diri saya? Bahwasanya dirimu, syukur alhamdulillah, memiliki ketenangan dalam jiwa atas karunia yang Allah berikan. Siapa yang bilang? Kadang batin saya penuh dengan kegelisahan. Kadang terisi dengan kekhawatiran. Makhluk tidak adalah yang seutuhnya memiliki kesempurnaan, Tuhan saya. Seperti itu. Kau juga sangat begitu dekat dan mengenal Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu semua menjadi kewajiban hambanya untuk mengetahui siapa Tuhannya? Semoga apa yang akan aku sampaikan bisa bermanfaat juga untuk murid-muridmu dan yang menyaksikan apa yang saya ajarkan ini. Oke, silakan. Apa yang ingin Anda sampaikan? Ketika manusia atau hamba-hambanya telah mengenal Allah dan memiliki jiwa yang tenang seutuhnya, sudah tidak perlu jasadnya melakukan sholat, karena ruhnya telah sholat untuk menghadap Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh,
seperti itu. Betul. Jadi maksud Anda ketika seseorang telah mendapatkan ketenangan Ya, secara batiniah, ya, maka dia tidak perlu melaksanakan kewajiban secara jasadiah. ya, betul Tuhan. Karena rohnya Ya, telah melakukan betul. syariat itu sendiri. Ya, Lalu bagaimana dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal sebagai makhluk yang sangat memiliki ketenangan, bahkan kedudukan beliau sangat dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa baginda Nabi masih melaksanakan sholat bersama para sahabatnya? beliau hanya mencontohkan untuk para Sahabat-sahabatnya, hamba Allah yang beriman. belum mengenal tauhid. Apakah Anda menyaksikan tauhidnya para sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan di antara mereka tidak ada satupun yang meninggalkan syariat. Padahal kedudukan mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Anda tertawa? Syekh Ali Hikam. Anda ingin menipu saya dan juga murid-murid saya. Apakah yang Anda ajarkan tadi termasuk diantaranya ma'rifat-ma'rifat syaitan? Itu hanya sebagai contoh, Atailah. Itu sebagai contoh. Seperti itulah Seperti akan itu. kami lakukan pada Menghasut, zaman ini. mencoba menghasut hamba-hamba Allah. Dan kau pun sungguhnya telah tersesat. Dan kau tak menyadarinya. Oh, seperti itu. Apa kesesatan yang saya lakukan Terhadap tujuan terhadap tujuan saya? Apa itu? kau melakukan siar ini Oh, untuk meluruskan akidah pemeluk ajaran tauhid. ya betul sekali. Tapi lihatlah, kau mengurusi bangsa kami. Betul sekali. Karena banyak bangsa manusia tersesat karena mengurusi bangsa Anda. Kami mencoba untuk memberikan edukasi, sekaligus mencari tahu strategi-strategi yang Anda lakukan terhadap bangsa kami, terhadap umat Islam.
Sesat menurut Anda tentu berbeda dengan sesat menurut Allah Azza wa Jalla. Orang yang ingkar kepada Anda, mungkin Anda akan sebut manusia itu manusia yang sesat karena beliau tidak mengikuti ajakan Anda. Bagaimana? Apakah kau khawatir dan merasakan kekhawatiran seperti yang pernah kuucapkan kemarin, Atayla? Sebagai manusia tentu saya khawatir. Tapi sebagai hamba Allah, Allah menguatkan dan menghilangkan kekhawatiran itu. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih hati. Sesungguhnya Allah ada bersama kami. Itulah yang terucap dalam lisan setiap manusia-manusia. Tapi banyaknya takut akan hembusan-hembusan kekhawatiran dan kegelisahan dari kami, Atayla. Betul sekali. Namun Allah lah yang memberikan kekuatan kami untuk mampu mengendalikan rasa khawatir dan takut itu. Apakah Anda makhluk yang tidak memiliki rasa takut? Anda pun sama. Anda takut manusia ingkar kepada Anda, menjauh dari diri Anda. Dan Anda takut manusia tidak ada yang memberikan penghormatan kepada Anda. Anda tidak takut. Lantas apa yang Anda lakukan terhadap kami? Untuk apa aku takut? Jelas, untuk mempertahankan kedudukan kalian di hadapan manusia. Tidak ada sedikit pun rasa khawatir terhadap kami untuk saat ini. Masya Allah. Ingat, setiap makhluk ciptaan Allah diberikan rasa itu. Atayla, kau selalu berbicara tentang ada kebaikan dan kebenaran, bukan? Seperti apa itu kebaikan dan seperti apa itu keburukan? Menurutmu? Kebenaran adalah setiap sesuatu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan adalah segala sesuatu yang kita kerjakan dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukan adalah sesuatu yang Allah benci yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dan kejahatan adalah bagi mereka yang ingkar Bagaimana dan melakukan apa yang dilarang. ketika kami campurkan keduanya, antara kebaikan dan keburukan? Itu hak Anda. Hak Anda. Tetapi baginda Rasul telah mengajarkan kepada kami agar kami tidak mencampur adukan antara yang hak dan batil, sesuai dengan apa yang difirmankan. Wala talbisul haq bil batil. Jangan engkau mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Akan kami tanamkan setiap kebaikan yang dilakukan dengan kesombongan sebagai celah kami untuk menggagalkan itu, Atayla. Ya.
Itu salah satu strategi pintu Adam. awal kami untuk masuk dalam setiap manusia. Itu salah satu strategi Anda. Menghancurkan amal-amalan soleh yang dilakukan para hamba-hambanya. Kami sangat menyadari itu. Kesombongan, perbuatan yang penuh dengan riya, yang hanya mengharapkan balasan dari manusia. Pada saat dan detik ini mungkin kalian akan ingat apabila bagaimana dengan luasnya waktu. Kami akan berusaha. Mungkin saja kami akan menemukan setiap celah kecil dalam diri kalian. Kami akan berusaha untuk tetap istiqomah. Dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kami. Dan menganugerahkan istiqomah itu di dalam diri kami. Dan cukup Allah lah sebagai pelindung kami. Tempat kami bertawakal dan berserah diri. Cukuplah setan Sebagai musuh kami. bagi kami. Masya Allah, la quwata illa billah. Oh, sang petinggi agung, iblis. Betapa agungnya dirimu. Masya Allah. Wahai penyembah iblis, sadarlah. Sekali-kali iblis bukanlah sang pencipta alam semesta. Bahkan iblis pun telah diciptakan. Kenapa Anda tidak berserah diri kepada sang pencipta yang telah menciptakan iblis? Aku lebih tahu daripada dirimu. Baik. Tidaklah pantas dirimu untuk mengajariku tentang penyembahan. Dan Anda pantas mengajari saya tentang ketuhanan. Seperti itu. Sayang sekali, dirimu telah jauh tersesat. Bukankah kalian manusia di muka bumi ini diturunkan pada dasarnya tersesat atau hilang? Bukan tersesat. Nabi Adam telah mengajarkan kepada kami betapa manusia adalah makhluk yang lemah, yang tak luput dari salah dan dosa. Dan Nabi Adam pula mengajarkan kepada kami untuk selalu memohon ampun dan bertaubat atas kesalahan dan dosa yang telah dikerjakan. Bukan seperti iblis yang melakukan kesalahan namun dilimpahkan kepada makhluk lain, padahal kesalahan itu mutlak iblis yang lakukan. Adam sama sekali tidak pernah menyalahkan iblis, karena Adam menyadari dirinya telah terzolimi oleh bisikan iblis, dan Adam menyadari kelemahan dirinya. Selalu itu yang kau sandarkan. Betul sekali. Karena itulah yang Tuhan kami ajarkan.
Allah telah mengajarkan kami dengan berbagai macam perumpamaan dan kejadian-kejadian orang-orang yang telah mendahului kami dari cerita para nabi dan rasul, hamba-hambanya yang soleh, bahkan manusia yang ingkar kepada Allah seperti Fir'aun, Hammam, Qarun. Allah mengajarkan kepada kami betapa manusia ada di antara mereka yang dimuliakan Allah dengan amal solehnya, dan ada mereka yang dimurkai Allah karena kejahatannya. Sudahlah, tidak ada yang Anda perlu lakukan lagi. Jelas antara Anda dengan saya memiliki garis tebal sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil. Lakukan apa yang perlu Anda lakukan, dan kami pun akan melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kembalilah Anda kepada Tuhan Anda. Kalau perlu, kalian laporkan apa yang sudah terjadi. Apa kau yakin atau Silahkan. bertaruhlah denganku, Atela. Lana su'unana kulla hamdun wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli 'ala nabi. Di ini dulu, Vi. Agak Vi, dipecah dulu. Oke, salah syiar. Akhirnya makhluk yang merasuki mediator kami, Nanda, telah keluar. Sekarang Nanda telah mengalami tahap-tahap penyadarannya, dan itulah yang terjadi. Ya. Gak akan bosan mereka, golongan setan, untuk selalu menjerumuskan hamba-hamba Allah dengan berbagai macam tipu daya. Ya. Harus diwaspadai pergerakan mereka, strategi mereka dalam melemahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama terkait dengan ajaran-ajaran yang menyelisihi apa yang telah baginda Nabi ajarkan, para sahabat ajarkan, dan juga para alim yang berada di jalan Allah yang lurus. Mudah-mudahan ini semua bisa memotivasi kita untuk terus mendalami ajaran Islam, terutama dari sisi akidah. Bagaimana kita sebagai hamba Allah memiliki satu musuh yang luar biasa, yang selalu memantau kita, kelemahan kita. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan kita, memberikan perlindungan kepada kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Baiklah sahabat syiar, kita akan lanjutkan mediator kita selanjutnya. Ada Dede dari Korwil Tasik yang jauh-jauh datang ke Majalengka. Kira-kira ada komunikasi apa dengan makhluk yang akan merasuki tubuh Dede?
Dan apakah Aki Olot akan hadir di Majalengka ini? Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap.